Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita segera terhubung dengan senior konsultan dan analis Infovesta Capital Advisory, Praska Putrantio. Selamat pagi, Mas Praska. Selamat pagi. Ya. Oke, Mas Praska, tadi kita sama-sama simak, IHSG baru saja dibuka, tembus nih level 6.600, menguat sekitar 0,38% tadi ya. Apakah sentimen positif yang ada hari ini cukup menopang pergerakan indeks sampai bisa bertahan di level setidaknya di 6.600-an, Mas Praska? Ya, baik. Jika kita cermati pergerakan IHSG ya untuk prediksi sepanjang pekan lalu ya, itu bisa dikatakan masih cenderung mengantisipasi kebijakan The Fed ya, apakah tapering itu dilakukan dan seberapa besar dilakukan pemotongan yang seperti itu. Dan untuk hari ini saya perkirakan memang IHSG sudah semacam merespon kepada pertumbuhan ekonomi yang dimana meskipun dirilisnya itu di bawah ekspektasi, tapi kita lihat di sini penurunan di kuartal 3 itu sudah sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Oke, untuk hasil FOMC sendiri apakah masih menjadi sentimen utama IHSG? Ya, secara untuk ini ya, kalau kita bicara evaluasi sendiri ya, jadi kita secara prospek memang kebijakan dari tapering itu sendiri itu pun memang bisa dikatakan mempengaruhi IHSG tidak dalam jangka panjang, lebih kepada jangka pendek. Namun kita melihat di sini ke depan tampaknya IHSG lebih pada mencermati rilis dari sejumlah data ekonomi yang seperti inflasi di Amerika Serikat ya, dan juga proyeksi pada harga komoditas baik logam, mineral maupun energi seperti itu. Dan juga mungkin kalau kita lihat yang mempengaruhi IHSG ini saat ini lebih kepada bagaimana rilis dari kinerja emiten ya, yang meskipun kalau kita lihat di kuartal 3 ini dari sekitar 200 sampel emiten yang kita ambil, yaitu 70% mencatatkan kenaikan baik dari sisi pendapatan, laba operasional maupun laba bersih seperti itu. Oke, ini paket infrastruktur Joe Biden disahkan oleh Parlemen Amerika Serikat. Adakah pengaruhnya terhadap pasar domestik? Ya, baik, untuk semacam persetujuan tersebut ya, kita melihat sebenarnya ada ya, hanya saja lebih kepada paket infrastruktur tersebut tidak berdampak secara signifikan seperti itu, karena kita melihat memang secara pertumbuhan ekonomi kita dari sekitar pas pandemi kemarin ya 2020 memang diutamakan lebih kepada pembangunan infrastruktur, bahkan jauh sebelum pandemi. Kita bicara tahun 2019, infrastruktur itu menjadi semacam katalis ya, semacam harapan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih cepat setelah nanti kita bicara dalam waktu sekitar 5 tahun ke depan seperti itu. Oke, untuk data inflasi Amerika juga akan segera dirilis. Kalau sebelumnya sempat cetak rekor tertinggi, analisis Anda seperti apa? Ya, untuk inflasi Amerika Serikat memang di sini kan sudah berada di atas 5% ya, dan tampaknya masih cenderung bertahan di atas 5% seperti itu. Jadi kita melihat rilis data inflasi Amerika Serikat ini menjadi semacam indikator untuk melihat apakah The Fed akan cenderung melakukan kenaikan suku bunganya itu lebih cepat tidak di tahun 2022 nanti, yang mana meskipun sebelumnya sudah sempat menyatakan bahwa diperkirakan kenaikan suku bunga The Fed itu dilakukan di sekitar semester 2 tahun 2022. Oke, untuk capital inflow pekan ini seperti apa? Ya, baik. Untuk capital inflow kita lihat memang dalam 1 minggu terakhir asing mencatatkan net buy ya sekitar 900 miliar. Namun kalau kita akumulasikan dalam sebulan terakhir ini cukup besar sekali, 9,8 triliun. Artinya kita lihat investor asing cukup antusias ya masuk ke pasar modal kita seperti itu. Oke, ini untuk jelang akhir tahun marak IPO. Seperti apa analisis Anda? Ya, untuk IPO saya perkirakan di sini dikatakan cukup ini ya, memang sesuai dengan momentumnya ya, di mana pasar saham saat ini sedang dalam kondisi lagi sedang naik seperti itu. Jadi efek dari harapan recovery ekonomi Indonesia di kuartal 4 ya, seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM dan juga melandainya kasus COVID harian, itu menjadi sentimen utama ya untuk pergerakan IHSG untuk jangka pendek maupun hingga jangka menengah nanti seperti
Jadi saya rasa memang sudah inline dengan kondisinya. Oke, ini harga batu bara terkoreksi ya. Saran Anda untuk saham batu bara seperti apa? Ya, untuk batu bara sendiri memang sudah terkoreksi cukup jauh sekali ya. Sekarang terakhir ke $153 per ton seperti itu, dan memang beberapa saham batu bara pun dan memang mayoritas yang mengalami koreksi juga seiring dengan jatuhnya harga komoditas batu bara. Dan untuk saran saya memang baiknya investor lebih kepada buy on weakness ya. Kenapa? Karena tampaknya akselerasi kemarin itu sudah memprice in ya ekspektasi pada naiknya permintaan menjelang musim dingin, seperti sehingga meskipun sekarang memasuki musim dingin, apakah harga batubara sudah kurang terlalu kuat untuk bisa naik, tambah lagi Tiongkok sudah punya kebijakan untuk menambah suplai batubara sehingga menekan harga batubara di pasar internasional, seperti itu. Oke, terakhir Pak Praska, saran Anda rekomendasi untuk saham hari ini? Ya, untuk hari ini dan sepekan ke depan ya, saya memperkirakan masih cenderung melemah IHSG dengan kisaran 6498 sampai di 6645 ya. Beberapa rekomendasi yang bisa dipilih seperti saham properti ya, Pakuwon, Ciputra, ya kan BSTE. Sementara untuk otomotif ada Astra Internasional ya, karena insentif pajak KKB ya dan juga properti tadi. Sementara saham logam mineral seperti Timah, Inco, dan Antam ini kita bisa buy on weakness ya, karena sudah di level support, dan sektor sama yang saya rasa sudah mulai mencoba breakout ya. Dan level bearish itu IMPP dan SMGR. Oke, baik, terima kasih Mas Praska atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian senior konsultan dan analis Infovesta Capital Advisory Praska Putrantio.